Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video saya. Kali ini saya tidak akan bosan-bosannya untuk membahas dan membagi pengalaman saya khusus buat Anda ya. Nah, yang video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang ikan apa yang bagus buat dibikin bakso. Bagaimana cara adonannya, bagaimana takarannya, oke? Dan saya sekarang akan membahas bagaimana adonan bakso ikan itu bisa gagal, oke? Makanya tonton terus ya sampai beres atau sampai tuntas supaya Anda benar-benar bisa membuat bakso ikan dan tidak gagal, oke? Ada dua faktor dalam kegagalan membuat adonan bakso ikan. Satu, adonannya itu terlalu keras ya, terlalu keras atau susah untuk dibentuk pakai tangan ataupun pakai sendok. Sekalipun Anda paksakan untuk dibentuk, nanti pas digodoknya atau pas digorengnya itu matangnya luarnya doang kalau yang keras nih, tetapi di dalamnya itu masih mentah ya. Terus yang kedua adalah kebanyakan juga sama ya. Kalau misalnya kebanyakan Anda juga susah untuk mencetaknya. Gimana mencetaknya? Pakai tangan lengket seperti air. Kalau pakai misalnya pakai sendok juga susah kan. Begini misalnya dipakai sendok kan susah juga, oke? Biarpun Anda paksain nanti bukan jadi bakso malah jadi grejek. Oke. Ada tiga faktor membuat adonan bakso ikan itu gagal. Oke. Kesatu adalah adonannya itu enggak mateng atau enggak halus atau kasar sehingga waktu pas digorengnya itu tidak megar ya. Oke. Karena Anda sering nonton konten-konten yang tidak tepat seperti bakso, cara membuat bakso. Cara membuat bakso ikan. Satu, siapin bahan-bahannya ini. Nah, mulai diaduk. Pas diaduknya itu cuman segini. Gimana Anda mau bisa aduk pakai tangan gini? Ini bukan ngaduk bakso ikan kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu kita masuk ke rumah makan Padang makan aja gitu kayak makan pakai tangan. Itu bukan ngaduk. Kalau ngaduk bakso ikan itu bukan begitu. Ada juga yang konten. Lalu kita siapin untuk adonan bakso ikan. Siapin wadah dan kita aduk pakai centong, pakai alat ini seperti gini. Yuk kita aduk-aduk sampai rata. Itu juga tidak tepat. Karena kenapa? Adonan bakso ikan itu harus matang, harus lembut, ya. Jangan sampai kasar. Kalau diaduknya cuma pakai sendok atau pakai gini-gini, di mana mau lembut adonan itu? Di mana nggak bisa gagal adonan itu? Kalau Anda ingin membuat bakso ikan, siapin tenaganya, sing-singkan tangannya, aduk dengan tenaga sekuat Anda. Oke? Supaya adonan Anda itu tidak bisa gagal atau lembut. Oke. Faktor kedua adalah takaran. Kenapa saya bilang di dalam bakso ikan itu ada ukuran 11, 21, 31, 41 dan 51. Contoh, Anda habis mancing. Misalkan Anda ini habis mancing. Dapat ikan itu 1 kilo. Pas Anda bawa pulang, niatnya untuk dibikin bakso. Oke? Pas sampai di rumah keluarga Anda itu banyak atau tetangga itu supaya kebagian. Pas Anda dapat 1 kilo terus Anda dikasih acinya itu 2 kilo. Niat Anda supaya istilahnya tetangga itu kebagian ya. Jadi nggak pakai takaran, diaduk aja ya, otomatis gagal karena takarannya itu salah. Oke. Nggak mungkin biarpun jadi misalnya ikan 1 kilo terus Anda pakai aci 2 kilo biarpun jadi otomatis itu tidak akan jadi bakso. Mungkin jadi cireng ikan. Oke. Faktor ketiga adalah salah memilih ikan. Oke. Saya udah bahas kemarin, ada yang bagus dibikin bakso, ada yang enak dibikin bakso. Kenapa saya bahas seperti itu? Karena Anda
tidak akan salah memilih ikan nanti kalau Anda mau bikin bakso. Oke? Enggak kok ikan mah, menurut Anda versi Anda begini, enggak kok ikan itu semua sama. Kita contohin. Anda membeli 2 ikan. Satu misalkan bawal dan satu adalah ikan kue. Nah, jangan dibikin bakso dulu, coba Anda bakar dengan kering yang sama, api yang sama. Setelah kering dibulak-balik lalu diangkat. Tunggu 15 menit atau 20 menit. Reaksi mana yang ikannya itu semakin dingin itu semakin lembek. Reaksi mana yang ikannya itu semakin dingin itu tetap dia keras dan kenyang. Oke? Nah, di situ Anda akan melihat bahwa setiap ikan itu berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang jelek untuk dibikin bakso. Oke? Nah, Anda sekarang gini, Anda mancing misalkan ikan mujair ya, ikan mujair atau ikan emas atau ikan bawal atau ikan apa, lalu Anda bikin bakso. Udah mah ikannya kurang tepat atau takarannya kurang tepat atau adukannya kurang tepat, ya iya pasti bakso Anda itu akan gagal. Ya pasti itu pasti. Ya, begitu. Dan saya tidak akan lama-lama, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan saya itu bermanfaat. Jadi kalau Anda ingin membuat bakso ikan yang benar atau bakso ikan yang tepat, coba tonton video-video saya sebelumnya. Di situ ada pembahasan bagaimana ikan yang bagus, bagaimana cara adonan yang tepat ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, sekian dulu pembahasan saya, tidak akan lama-lama. Ini udah siang, saya mau bikin bakso, tadi saya habis ke pasar. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.